Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak, Ibu, dosen, dan teman-teman yang sedang menyaksikan seminar proposal pada hari ini. Saya Aditya Yuda Prasetya Utama, NPM 18144600127. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat dan ridho-Nya sehingga saya bisa melaksanakan seminar proposal pada hari ini. Tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Dr. Diniati Gularso, SSI MPD, yang telah membimbing saya dalam melaksanakan dan menyusun proposal penelitian ini sampai di tahap ini. Pada hari ini, saya akan memaparkan proposal model R&D atau pengembangan yang berjudul Pengembangan Alat Evaluasi Berbasis Media Scratch untuk Meningkatkan Computational Thinking. Langsung saja masuk ke latar belakang masalah, saya mengambil judul tersebut. Latar belakang masalahnya yaitu yang pertama, hasil PISA tahun 2018 yang menyatakan bahwa Indonesia menempati peringkat 74 dalam kategori kemampuan membaca, peringkat 73 dalam kategori matematika, dan peringkat 71 dalam kategori sains. Dikutip dari OECD tahun 2019. Kondisi ini sangat memprihatinkan, mengingat tantangan abad 21 yang harus dihadapi. Tetapi pendidikan sebagai kekuatan utama belum siap dan masih tertinggal jauh. Yang kedua yaitu masuknya computational thinking dalam asesmen PISA 2021. Nah, computational thinking adalah teori komputasi di mana melibatkan perumusan masalah sehingga dapat mempresentasikan solusi dan juga secara efektif dapat dilakukan oleh suatu alat pemrosesan informasi. Menurut Alvina yang dikutip di Cahyadi dan kawan-kawan tahun 2021. Nah, oleh karena itu, para pengabdi pendidik menganggap teori computational thinking itu penting dalam dunia pendidikan. Sehingga para pengabdi memperkenalkan computational thinking kepada siswa sekolah dasar sekaligus sebagai upaya persiapan siswa nanti jika computational thinking benar-benar diaplikasikan dalam kurikulum sekolah dasar. Dalam mengaplikasikannya, para pengabdi bisa menggunakan media Scratch. Media Scratch merupakan salah satu bahasa pemrograman berbasis visual yang menggunakan blok kode yang berbentuk seperti puzzle. Nah, hal itu bisa dikembangkan menjadi alat evaluasi. Nah, media tersebut bisa dikembangkan menjadi alat evaluasi. Nah, kenapa? Karena alat evaluasi masih konvensional, yaitu menggunakan kertas. Hal ini juga sangat tertinggal pada abad 21. Karena abad 21 lebih praktis menggunakan teknologi. Nah, dengan menggunakan media Scratch itu akan mengembangkan evaluasi metode baru sehingga siswa pasti akan lebih tertarik karena ada alat evaluasi yang baru, tidak hanya menulis menggunakan kertas saja. Nah, selanjutnya alat evaluasi berbasis media Scratch ini diperuntukkan untuk kelas 5. Kenapa? Karena secara garis besar,
siswa kelas 5 sudah dapat mengoperasikan komputer atau laptop. Hal tersebut dibuktikan siswa kelas 5 sudah mengikuti ANBK dan sebelum pelaksanaannya sudah dibekali pelatihan untuk mengoperasikan komputer ataupun laptop. Nah, gambar di samping adalah salah satu bukti siswa mengikuti ANBK dan dapat mengoperasikan laptop ataupun komputer. Gambar di samping diambil di SD Negeri 1 Butuh, Kabupaten Purworejo pada kegiatan ANBK. Selanjutnya masuk ke identifikasi masalah. Yang pertama yaitu rendahnya kemampuan computational thinking siswa karena kualitas pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah, yang dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan oleh PISA. Yang kedua, alat evaluasi pembelajaran menggunakan media konvensional atau kertas dirasa kurang praktis sebab pelaksanaannya memerlukan peralatan yang banyak, serta guru juga masih memerlukan waktu guna melaksanakan perhitungan perolehan nilai peserta didik secara manual. Yang ketiga, belum diterapkannya alat evaluasi pembelajaran menggunakan media IT, salah satunya yaitu menggunakan aplikasi Scratch, karena kurangnya kompetensi guru dalam bidang IT. Yang keempat, alat evaluasi yang dikembangkan untuk siswa kelas 5 karena siswa kelas 5 sudah dapat mengoperasikan komputer yang dibuktikan dengan pernah mengikuti ANBK. Selanjutnya pembatasan masalah. Mengingat keterbatasan kemampuan yang peneliti miliki agar pembahasan lebih terfokus dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang ingin diketahui kepastiannya, maka peneliti perlu membatasi kajian penelitian ini. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah pengembangan alat evaluasi berbasis media Scratch untuk meningkatkan computational thinking siswa kelas 5. Selanjutnya rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses pengembangan alat evaluasi menggunakan media aplikasi Scratch. Yang kedua, bagaimana pengembangan alat evaluasi berbasis media Scratch dapat meningkatkan computational thinking. Yang ketiga, bagaimana respon peserta didik terhadap penggunaan alat evaluasi Scratch. Nah, yang keempat, bagaimana efektivitas alat evaluasi berbasis media Scratch. Tujuan penelitian. Untuk mengetahui bagaimana proses pengembangan alat evaluasi menggunakan aplikasi Scratch. Itu yang pertama. Tujuan yang kedua, untuk mengetahui apakah pengembangan alat evaluasi berbasis media Scratch dapat meningkatkan computational thinking. Yang ketiga, untuk mengetahui respon peserta didik terhadap penggunaan alat evaluasi menggunakan aplikasi Scratch. Yang keempat, untuk mengetahui efektivitas alat evaluasi berbasis media Scratch. Selanjutnya, spesifikasi produk. Yang pertama, produk yang dihasilkan merupakan alat evaluasi dengan media. Yang kedua, produk berisikan materi yang berkaitan dengan kemampuan computational thinking atau BEBRAS. Yang ketiga, produk yang dihasilkan diperuntukkan oleh kelas 5. Manfaat penelitian. Ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritisnya yaitu hasil penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan pengetahuan keilmuan serta bisa meningkatkan pola pikir dalam mengembangkan alat evaluasi menggunakan aplikasi Scratch. Manfaat praktisnya, yang pertama bagi siswa, memberikan pengalaman belajar menggunakan teknologi dan dapat membantu meningkatkan computational thinking siswa. Bagi guru,
memberikan sesuatu yang berbeda kepada peserta didik dalam kegiatan evaluasi. Bagi peneliti, memberikan wawasan serta pengetahuan tentang pengembangan alat evaluasi menggunakan aplikasi Scratch dan bisa jadi bekal guna menjadi guru untuk meningkatkan kemampuan computational thinking siswa. Asumsi pengembangan. Yang pertama, pengembangan alat evaluasi berbasis media Scratch dapat meningkatkan computational thinking. Yang kedua, alat evaluasi yang dikembangkan menggunakan media Scratch telah sesuai dengan kebutuhan siswa kelas 5. Yang ketiga, alat evaluasi berbasis media Scratch yang baik diharapkan mampu meningkatkan computational thinking. Yang keempat, alat evaluasi berbasis media Scratch dapat membantu guru dalam melakukan kegiatan evaluasi kepada siswa dan meningkatkan kemampuan computational thinking siswa. Masuk ke kajian teori. Dalam kajian teori yang pertama adalah evaluasi. Pengertian evaluasi. Kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris evaluation yang berarti penilaian atau penafsiran. Dikutip dari Misnardi tahun 2021. Menurut Norman E. Grown tahun 1976 dalam Cowin tahun 2021 menyatakan evaluasi adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan-tujuan pembelajaran telah dicapai oleh siswa. Selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi evaluasi. Secara umum, tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui keefektifan dan efisiensi sistem pembelajaran, baik yang menyangkut tentang tujuan, materi, metode, media, sumber belajar, lingkungan, maupun sistem penilaian itu sendiri. Sedangkan tujuan khusus evaluasi pembelajaran disesuaikan dengan jenis evaluasi pembelajaran itu sendiri seperti evaluasi perencanaan, pengembangan, dan evaluasi monitoring, evaluasi dampak, evaluasi efisiensi ekonomis, dan evaluasi komprehensif. Dikutip di Juliana tahun 2021. Selanjutnya yaitu prinsip evaluasi. Prinsip-prinsip evaluasi menurut peraturan Mendikbud RI nomor 104 tahun 2014 pasal 4 ayat 3 dan 5. Prinsip evaluasi dibagi menjadi dua, yakni prinsip umum dan khusus. Prinsip umum terdiri dari 1. Sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, holistik, berkesinambungan, sistematis, akuntabel, dan edukatif. Sedangkan prinsip khususnya adalah mengacu pada karakteristik pendekatan, model lagi, dan instrumen yang digunakan. Dikutip di Damayanti tahun 2021. Selanjutnya yaitu tahap-tahap evaluasi. Yang pertama yaitu perencanaan evaluasi, pelaksanaan evaluasi, monitoring pelaksanaan evaluasi, pengolahan data, pengolahan hasil evaluasi, penggunaan hasil evaluasi. Selanjutnya pengertian alat evaluasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, alat adalah benda yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu. Kata alat bisa disebut dengan istilah atau instrumen. Menurut Firdaus, instrumen merupakan alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dengan cara melakukan pengukuran. Dikutip di Lestari tahun 2021. Dengan demikian, alat evaluasi juga dikenal dengan instrumen evaluasi. Dalam kegiatan evaluasi, fungsi alat adalah untuk memperoleh hasil belajar yang lebih baik sesuai dengan kenyataan yang dievaluasi. Dengan pengertian tersebut, alat evaluasi dikatakan baik apabila mampu mengevaluasi sesuatu dengan hasil seperti keadaan yang dievaluasi. Selanjutnya teknik-teknik evaluasi. Ada teknik tes dan teknik non-tes. Nah, selanjutnya kualitas alat evaluasi diukur dengan validitas dan
reliabilitas. Selanjutnya yaitu media Scratch. Scratch adalah, pengertiannya yaitu Scratch adalah bahasa pemrograman visual untuk lingkungan pembelajaran yang memungkinkan pemula baik murid, guru, atau orang tua untuk belajar membuat program tanpa harus memikirkan sintaks baris program. Kita dapat memprogram sendiri cerita-cerita interaktif, permainan, animasi, dan membagikan kreasi-kreasi kita dengan orang lain di komunitas online. Bagian-bagian Scratch. Bagian-bagian Scratch itu yaitu penjelasan tentang tombol-tombol yang ada di dalam aplikasi Scratch. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan. Menurut Martanti dan kawan-kawan tahun 2013, program Scratch memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari program ini yaitu media animasi berbasis Scratch dapat dijalankan secara online maupun offline. Media animasi berbasis Scratch dapat berjalan di operasi sistem multiplatform. Media aplikasi berbasis Scratch bisa berjalan di semua web browser. Kelemahannya, untuk menjalankan secara offline diperlukan program tambahan berupa program database dan web server. Selanjutnya, untuk mengetahui aktivitas program atau pengguna atau user, khususnya siswa saat menggunakan media animasi berbasis Scratch, diperlukan record aktivitas pengguna. Prinsip media Scratch ada more tinkerable. Ini artinya pengguna Scratch tidak perlu memiliki keahlian untuk menggunakan program Scratch. Pengguna Scratch tidak perlu tahu tentang bahasa pemrograman yang rumit karena di dalam program Scratch atau script yang ada menggunakan sistem blok. More meaningful. Program Scratch memiliki dua prioritas utama, yaitu diversity dan personalization. Diversity artinya mendukung berbagai macam jenis proyek, dari cerita, permainan, animasi, dan simulasi. Sedangkan personalization adalah mempermudah penggunanya untuk mendesain proyek mereka, memasukkan foto, musik, video, dan membuat grafik. Selanjutnya yaitu more social. Proyek yang telah kita buat bisa kita unggah di website resmi pengembang program Scratch. Di sana semua orang bisa melihat hasil karya orang lain dan memberi komentar pada karya orang lain. Selain itu, kita bisa mengunduh hasil karya orang lain dan mengeditnya kembali. Selanjutnya yaitu kemampuan computational thinking. Pengertiannya, computational thinking merupakan proses berpikir yang diperlukan dalam memformulasikan masalah dan solusinya, sehingga solusi tersebut dapat menjadi agen pemproses informasi yang efektif dalam menyelesaikan masalah. Dikutip di Wing tahun 2010. Indikator computational thinking. Beberapa peneliti menyebutkan bahwa pemecahan masalah yang melibatkan computational thinking dapat dilihat dari kemampuan seseorang dalam 1. Menguraikan masalah rumit menjadi masalah-masalah yang lebih sederhana atau disebut decomposition. Yang kedua, mengenali pola-pola yang muncul dari masalah yang telah diuraikan atau recognize the pattern. Yang ketiga, melakukan abstraksi untuk menemukan konsep general yang dapat dipakai menyelesaikan masalah yang dihadapi atau abstraction. Yang keempat, mengembangkan solusi langkah demi langkah untuk masalah yang dihadapi atau algoritma. Ikuti dari Pocconi dan kawan-kawan tahun 2016. Selanjutnya itu penerapan computational thinking. Penerapan computational thinking tidak hanya terpaku pada kegiatan yang berhubungan dengan komputer, namun juga dapat berhubungan dengan bidang pelajaran. Berikutnya merupakan beberapa contoh aktivitas penerapan computational thinking dalam beberapa bidang pelajaran, yaitu dikutip dari Grover tahun 2018, yaitu seni bahasa, matematika, sains, dan sains sosial. Nah, selanjutnya ini salah satu contoh soal computational thinking, yaitu berikut salah satu diambil dari Bebras tahun 2018. Nah, ini salah satu contoh soalnya. Jawabannya C. Selanjutnya yaitu kajian penelitian yang relevan. Nah, yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh S. Mulyani, A. Usma, dan Bestari tahun 2001 yang berjudul pengembangan alat evaluasi pembelajaran menggunakan aplikasi Kahoot pada pembelajaran matematika di sekolah
Menengah Kejuruan Muhammadiyah Sungai Bahar. Penelitian ini juga sama-sama menggunakan R&D. Perbedaannya, penelitian ini yaitu menekankan terhadap kemampuan matematika, sedangkan pengembangan yang dilakukan peneliti pada kemampuan computational thinking. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama mengembangkan alat evaluasi. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Fajen Isnu Nisa 2001 yang berjudul pengembangan media pembelajaran matematika berbantu aplikasi Scratch materi aljabar di MTSN 5 Kediri. Penelitian R&D juga. Perbedaan penelitian ini yaitu pengembangan yang dilakukan yaitu media pembelajaran, sedangkan pengembangan yang dilakukan peneliti yaitu alat evaluasi. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama menggunakan aplikasi Scratch. Yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rembulan Permata Oktalia, Nur Rizal, Helena Siswandi, Adi Satrio Ardiansa tahun 2021. Yang berjudul pengembangan media pembelajaran digital berbasis game challenge untuk meningkatkan computational thinking dalam pembelajaran mandiri sebagai upaya mewujudkan merdeka belajar. Nah, penelitiannya juga R&D. Perbedaan penelitian ini yaitu mengembangkan yang dilakukan yaitu media pembelajaran Camting, sedangkan yang akan dikembangkan peneliti yaitu alat evaluasi berbasis media Scratch. Persamaannya yaitu sama-sama untuk meningkatkan computational thinking. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikirnya itu dari rendahnya computational thinking siswa, kita bisa lihat karena belum diajarkan, belum ada. Karena computational thinking itu adalah baru tahun 2001. Terus kurangnya kemampuan guru dalam memanfaatkan teknologi pembelajaran, terus sehingga evaluasi masih menggunakan media konvensional ataupun kertas. Terus pada saat evaluasi, banyak siswa yang menonton motivasi belajar rendah, siswa merasa bosan dan alat evaluasi kurang praktis. Oleh karena itu, dikembangkan alat evaluasi menggunakan aplikasi Scratch, sehingga proses evaluasi pembelajaran menggunakan aplikasi Scratch yang valid dan praktis, sehingga dapat meningkatkan kemampuan komputasional tinggi siswa. Selanjutnya pertanyaan penelitian. Bagaimana kualitas produk alat evaluasi Scratch pada computational tinggi menurut validator ahli materi? Bagaimana kualitas produk alat evaluasi Scratch pada computational tinggi menurut validator ahli media? Bagaimana kualitas produk alat evaluasi Scratch pada computational tinggi menurut guru kelas 5? Selanjutnya itu masuk ke bab 3 yaitu metode pengembangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian dan pengembangan, yaitu research and development. Research and development adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Untuk dapat menghasilkan produk tertentu digunakan penelitian yang bersifat analisis kebutuhan dan untuk menguji keefektifan produk tersebut supaya dapat berfungsi di masyarakat luas. Maka diperlukannya penelitian untuk menguji keefektifan produk tersebut. Jadi penelitian dan pengembangan bersifat longitudinal atau bisa multi years. Selanjutnya yaitu model dan prosedur pengembangan. Model pengembangan yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini menurut model pengembangan Borg and Gall. Menurut Borg and Gall ada 10 langkah dalam penelitian research and development atau R&D, yaitu penelitian dan penggunaan data, perencanaan, pengembangan format produk awal, uji coba awal, revisi produk, uji coba lapangan, revisi produk lagi, uji coba lapangan lagi, revisi produk akhir, dan diseminasi dan implementasi. Dikutip dari Sugiono tahun 2019 halaman 35. Nah, prosedur pengembangan. Karena faktor sarana yang tidak memenuhi saat pelaksanaan evaluasi pembelajaran memakai aplikasi Scratch, yang membuat siswa bergantian menggunakan laptop atau komputer sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan uji coba berulang-ulang, maka dalam prosedur pengembangan ini peneliti hanya mengadopsi model Borg and Gall menjadi 8 langkah. Pernyataan di atas sesuai dengan yang dikatakan Borg and Gall dalam MSIR yang mengemukakan jika dimungkinkan untuk membatasi sebuah penelitian dalam skala kecil, termasuk dalam membatasi langkah-langkah penelitian. Dikutip dari MSIR tahun 2012 halaman 271.
Nah, 8 langkah tersebut yaitu tahap penelitian dan pengumpulan data, tahap perencanaan, tahap pengembangan produk awal, uji coba awal, revisi produk uji lapangan, revisi produk akhir, dan diseminasi dan implementasi. Selanjutnya, desain uji coba produk. Desain uji coba yang digunakan dalam penelitian ini ialah instrumen validasi oleh ahli media, ahli materi, guru kelas 5, dan angket respon peserta didik kelas 5 sebagai pengguna dari produk pengembangan ini. Kegiatan ini bertujuan akan memperoleh kritik, saran, serta dari ahli validator sehingga dapat diketahui tingkat kevalidan dan kepraktisan dari produk yang telah dikembangkan. Berikut dapat digunakan sebagai bahan dalam melaksanakan perbaikan produk. Subjek coba yang pertama yaitu ahli media yang dijadikan selaku ahli media. Penelitian ini yaitu seorang yang berpengalaman dalam mendesain media serta mempunyai latar belakang pendidikan minimal S2. Yang selanjutnya yaitu ahli materi yang dijadikan selaku ahli materi dalam penelitian ini yaitu seorang yang berpengalaman serta menguasai materi computational thinking dan memiliki latar belakang pendidikan minimal S2. Yang selanjutnya yaitu guru yang dijadikan selaku guru dalam penelitian ini yaitu salah satu yang telah ahli serta berpengalaman dalam mengajar. Dasar dari penelitian guru kelas 5 dikarenakan guru tersebut adalah yang menjadi guru kelasnya sehingga lebih paham karakteristik siswanya atau peserta didik, paham permasalahan peserta didik yang ada di kelas dan mempunyai pengalaman dalam mengajar. Selanjutnya itu peserta didik. Peserta didik dalam penelitian ini ialah peserta didik kelas 5 sekolah dasar. Dasar dari penilaian peserta didik tersebut disebabkan yang menggunakan secara langsung produk pengembangan alat evaluasi menggunakan aplikasi Scratch yaitu peserta didik kelas 5. Teknik dan instrumen penelitian. Yaitu yang pertama ada teknik pengumpulan datanya yaitu wawancara. Wawancara dalam penelitian ini dilaksanakan pada tahap penelitian dan pengumpulan data. Teknik wawancara digunakan agar mendapat data kualitatif berupa informasi mengenai alat evaluasi yang digunakan oleh guru dalam penerapan evaluasi dan permasalahan yang ada di dalam kelas pada saat melaksanakan observasi. Selanjutnya itu observasi. Observasi yang dilakukan untuk mengetahui kegiatan peserta didik di dalam kelas pada saat pelaksanaan kegiatan pembelajaran bersama guru ataupun pada saat melaksanakan evaluasi pembelajaran. Instrumen pengumpulan data yaitu ada tes. Tes ialah instrumen ataupun alat guna mengumpulkan data mengenai kemampuan peserta didik dengan cara mengukur, misalnya untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menguasai materi pelajaran tertentu digunakan tes tertulis tentang materi tersebut. Dikutip di IK tahun 2019 halaman 91. Selanjutnya yaitu angket atau kuesioner. Angket merupakan instrumen penelitian berupa daftar pertanyaan ataupun pernyataan secara tertulis yang wajib dijawab ataupun diisi oleh peserta didik responden sesuai dengan petunjuk pengisiannya. Dikutip oleh IK 2019 halaman 92. Selanjutnya yaitu dokumentasi. Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti barang-barang tertulis atau foto. Dikutip di Venturi tahun 2011 halaman 268 sampai 269. Selanjutnya itu teknik analisis data. Yang pertama yaitu aspek kevalidan dan kepraktisan alat evaluasi berbasis media Scratch. Yang kedua yaitu menguji kualitas butir soalnya. Evaluasi berbasis media Scratch dengan cara uji validitas, uji reliabilitas, uji tingkat kesukaran, dan uji daya beda soal. Mungkin cukup sekian seminar proposal yang dapat saya sampaikan tentang pengembangan alat evaluasi berbasis media Scratch untuk meningkatkan computational thinking. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.